Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, langit kelabu menyelimuti Pulau Hachinosu, seolah alam sendiri mengetahui bahwa sebuah pertarungan besar sedang bergerak menuju titik paling kejam. Angin laut bertiup membawa bau besi dan darah, menyapu bangunan-bangunan tua yang sudah lama menjadi saksi kekerasan dunia bajak laut. Di tempat inilah, 4 komandan Titan bajak laut Kurohige berkumpul dalam diam yang menyesakkan. Katarina Devon, Van Augur, Shiryu, dan Avalo Pizarro. Aura mereka saling bertabrakan, berat dan mengancam, menandakan bahwa pertempuran sebelumnya belum benar-benar berakhir, melainkan hanya berpindah bentuk. Beberapa waktu sebelumnya, medan tempur berubah menjadi neraka ketika Mihawk dan Ben Beckman menekan Shiryu dan Avalo Pizarro tanpa ampun. Setiap ayunan pedang Mihawk menyiris udara dengan presisi mematikan, memaksa lawan bertahan mati-matian. Tekanan dari Beckman pun tak kalah mengerikan. Setiap gerakannya terasa seperti bidikan yang siap mengakhiri nyawa. Shiryu dan Avalo berada di ambang kehancuran. Tubuh terluka, napas tersengal, ruang untuk bertahan semakin sempit. Pada saat itulah, realitas seolah terbelah. Sebuah retakan tak kasat mata muncul, dan Van Augur berdiri di sana, muncul tanpa suara. Dalam sepersekian detik, kekuatan Wapu-Wapu Nomi aktif. Ruang dilipat, jarak dihapus, dan Shiryu serta Avalo Pizarro menghilang dari hadapan maut. Teleportasi instan itu menyelamatkan mereka dari akhir yang hampir pasti, namun tidak semua berhasil diselamatkan. Vasco Shoot telah lebih dulu tumbang. Tubuhnya tergeletak tak berdaya setelah dihantam kekuatan Mihawk. Van Augur tiba terlambat untuk mencegah kejatuhan itu. Penyesalan sempat melintas, namun Katarina Devon segera menepisnya. Menurutnya, 2 nyawa yang terselamatkan jauh lebih berarti daripada tidak sama sekali. Bahkan tubuh Vasco yang sudah tak sadarkan diri tetap dipindahkan, memastikan keselamatannya dari eksekusi lebih lanjut. Devon menyadari satu hal dengan jelas. Van Augur telah mencapai tingkat penguasaan teleportasi yang menakutkan. Perpindahan cepat, akurat, tanpa celah. Bahkan dalam kondisi kacau sekalipun, perhitungan Van Augur nyaris sempurna. Di sisi lain pulau, Mihawk dan Ben Beckman berdiri dalam keheningan singkat setelah 2 target utama lenyap begitu saja. Percakapan singkat terjadi, bukan dengan nada panik, melainkan penuh kewaspadaan. Mata elang Mihawk melihat segalanya dengan jelas. Tidak ada ilusi, tidak ada kebetulan. Teleportasi murni, instan, dan sangat berbahaya. Informasi lama tentang Van Augur kembali teringat. Salah satu komandan Titan paling merepotkan. Bukan karena kekuatan fisik semata, melainkan karena kemampuan mengacaukan alur pertarungan. Teleportasi bukan kecepatan, melainkan pelanggaran terhadap jarak itu sendiri. Dengan kesadaran tersebut, Mihawk melepaskan Kenbunshoku Haki ke seluruh penjuru Pulau Hachinosu. Keberadaan keempat komandan Titan terdeteksi. Jarak memang cukup jauh, namun masih mungkin dikejar sebelum mereka pulih sepenuhnya. Rencana untuk bergerak cepat pun muncul, tetapi langkah itu terhenti ketika gelombang pasukan Kurohige menghadang. Jumlah mereka sangat banyak, dan yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar telah diperkuat oleh kekuatan buah iblis. Kurohige tidak lagi hanya mengandalkan para komandan utama. Setiap bawahan potensial dipersenjatai kemampuan mematikan.
bentrokan tak terhindarkan. Mihawk dan Ben Beckman terpaksa menghadapi pasukan itu terlebih dahulu, sementara waktu terus berjalan. Sementara itu, di area lain, keempat komandan Titan menyusun fase berikutnya dari rencana yang telah dipersiapkan jauh hari. Inti strategi tersebut adalah pemisahan. Selama Mihawk dan Ben Beckman bertarung berdampingan, peluang kemenangan sangat kecil. Namun jika keduanya dipisahkan, keseimbangan akan berubah. Target pertama ditetapkan tanpa ragu, Ben Beckman. Kondisi fisiknya tidak lagi prima. Luka-luka lama dan kelelahan akibat rangkaian pertempuran panjang mulai menggerogoti daya tahannya. Mengalahkan Beckman dalam kondisi ini jauh lebih realistis dibanding menghadapi Mihawk yang masih berada di puncak performa. Avalo Pizarro menjadi eksekutor rencana tersebut. Dengan kekuatan buah iblisnya, pulau itu sendiri tunduk pada kehendaknya. Tanah bergeser, bangunan retak, struktur medan tempur berubah secara paksa. Area tempat Mihawk dan Ben Beckman bertarung terbelah menjadi dua wilayah berbeda. Musuh-musuh yang sebelumnya bercampur ikut terpisah secara acak. Tidak berhenti di situ, Avalo kembali menggerakkan lingkungan, melempar pasukan-pasukan Kurohige dari area Beckman menuju Mihawk. Seketika, Mihawk dikelilingi oleh musuh dalam jumlah besar, sementara Ben Beckman ditinggalkan sendirian di sisi lain medan tempur. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Van Augur mengaktifkan teleportasi sekali lagi. Dalam satu tarikan napas, Devon, Shiryu, Avalo Pizarro, dan Van Augur muncul mengelilingi Ben Beckman. 4 aura mematikan menekan dari segala arah. Kepercayaan diri terlihat jelas. 2 di antara mereka telah memperkuat diri dengan ramuan Dokki. Stamina dan kekuatan meningkat drastis. Secara hitungan kasar, pertarungan ini seharusnya berakhir cepat. Namun, Ben Beckman tetap berdiri. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Dalam dunia bajak laut, strategi licik bukanlah kejahatan, melainkan senjata. Prinsip itu dipahami sepenuhnya. Meski tubuh terasa berat dan napas semakin dalam, fokus tetap terjaga. Setiap gerakan dihitung, setiap celah diamati. Pertarungan pun dimulai dengan intensitas brutal. Serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Ledakan, tebasan, dan tekanan haki saling bertabrakan, membuat udara bergetar. Di pusat kota, Shanks yang sedang berhadapan dengan Kurohige merasakan perubahan besar melalui haki tingkat tingginya. Alur pertempuran telah terpecah. Mihawk dan Ben Beckman tidak lagi berada di satu garis. Kesadaran itu menimbulkan kekhawatiran, terutama terhadap Beckman yang kini menghadapi 4 komandan Titan sekaligus. Namun kesempatan untuk bergerak tidak tersedia. Kurohige menekan tanpa henti, memadukan kekuatan Gura-Gura Nomi dan Yami-Yami Nomi dalam serangan bertubi-tubi yang mengguncang area sekitar. Setiap upaya untuk bergerak langsung dihalangi dengan kekerasan ekstrim. Dalam kondisi terdesak, komunikasi terjadi melalui haki tingkat lanjut, menembus jarak dan kekacauan medan tempur. Kondisi Beckman terkonfirmasi sulit, tenaga menipis, namun pertahanan masih bertahan. Tidak ada serangan yang benar-benar menghantam secara telak. Balasan tetap diberikan, walau tidak seintens sebelumnya. Pesan pun disampaikan agar fokus tetap diarahkan pada Kurohige, karena kejatuhan sang pemimpin akan menghancurkan moral seluruh aliansinya. Pertarungan semakin memanas. Avalo Pizarro mulai menunjukkan tanda frustrasi. Rencana yang disusun dengan matang ternyata tidak menghasilkan hasil instan. Ben Beckman masih berdiri, masih bertahan. Van Augur menegaskan bahwa rencana ini sejak awal tidak menjanjikan kemudahan, hanya peluang. Devon mendukung pernyataan tersebut dan menuntut fokus penuh. Di tengah percakapan singkat itu, Shiryu tetap berbeda. Tidak ada keluhan, tidak ada komentar.
Sejak awal, kesadaran bahwa rencana ini akan berjalan sulit sudah tertanam kuat. Oleh karena itu, yang dilakukan hanyalah satu hal: terus menyerang dengan presisi, menunggu momen yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Pertempuran ini belum mencapai kesimpulan. Darah, strategi, dan kehendak masih saling berbenturan. Di Pulau Hachinosu, malam terasa semakin gelap, seolah dunia menahan napas, menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Di medan pertempuran yang terpisah, Smoker dan Momosagi telah mencapai titik kritis. Darah mengalir dari luka yang tak terhitung jumlahnya, napas semakin berat, dan setiap gerakan terasa seperti paksaan terhadap tubuh yang sudah hampir runtuh. Barbel berdiri di hadapan mereka dengan ekspresi datar, seolah pertarungan ini bahkan tidak layak disebut duel. Setiap serangan yang dilancarkan Smoker dan Momosagi berakhir sia-sia, terpatahkan dengan mudah, seakan kekuatan mereka tidak pernah berarti sejak awal. Kesadaran pahit akhirnya muncul. Jika pertempuran ini dilanjutkan, yang menunggu hanyalah kematian tanpa hasil. Keputusan pun diambil. Mundur, sama seperti yang dilakukan Kobe dan Prince Cruz sebelumnya. Sebuah langkah yang terasa memalukan, tetapi mutlak diperlukan. Barbel tidak bergerak sedikit pun untuk mengejar. Dalam pandangannya, mereka telah kehilangan nilai sebagai lawan. Tidak ada kebanggaan dalam memburu mereka yang sudah hancur sebelum mencapai batas sejati. Di pelabuhan, suasana jauh lebih brutal dan kacau. Bong Punch berdiri di tengah reruntuhan. Tubuhnya dipenuhi bekas luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Namun aura mengintimidasi justru semakin kuat. Di sampingnya, monster, monyet raksasa dengan sorot mata buas, mengaum keras. Lebih dari setengah pasukan Kurohige telah tumbang. Tubuh-tubuh terlempar, beberapa terbenam di tanah, sebagian lain terhempas ke laut. Pasukan yang tersisa mulai kehilangan nyali. Serangan mereka tidak terkoordinasi, dipenuhi kepanikan. Bagi Bong Punch, ini bukan ancaman besar. Meski kondisi fisik belum sempurna, pertempuran ini terasa seperti menyapu gangguan kecil sebelum badai yang lebih besar datang. Kapal Red Force tetap berdiri kokoh, seolah menertawakan usaha sia-sia para penyerang. Di atas kapal, Lime Juice dan Building Snake bersandar sambil mengatur napas, membiarkan tubuh perlahan memulihkan tenaga. Pandangan tertuju ke arah medan perang yang masih berkecamuk. Pembicaraan mereka mengalir pelan namun syarat tekanan. Perang di Pulau Hachinosu bukan sekedar konflik biasa. Ini adalah pertempuran terbesar yang pernah dihadapi bajak laut Akagami sepanjang sejarah perjalanan mereka. Sejak dulu, pertempuran sengit sudah menjadi bagian hidup. Darah, kehilangan, dan kemenangan pahit manis bukan hal asing. Namun kali ini berbeda. Skala peperangan terlalu luas, medannya rumit. Musuh datang dari berbagai arah dengan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Setiap keputusan membawa konsekuensi besar. Ini bukan lagi sekedar adu kekuatan, melainkan pertarungan strategi, mental, dan ketahanan jiwa. Pandangan dunia kemudian beralih jauh ke Pulau Elbaf, tempat bahaya mengintai dari arah yang tak terduga. Sebuah monster mimpi buruk bergerak dari atas, mengayunkan senjata tajam ke arah tali lift kapal. Situasi berubah menjadi mimpi terburuk. Zoro, Sanji, dan 3 kru Hajirudin masih tergantung di tengah perjalanan. Tubuh mereka belum sepenuhnya pulih. Otot-otot terasa berat. Jika tali itu putus, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari jatuh bebas menuju kehancuran. Dalam sepersekian detik yang menentukan, Zoro bergerak. Tidak ada teriakan, tidak ada keraguan. Sandai Kitetsu ditarik dan tebasan kutukan dilepaskan. Energi hitam melesat ke atas dengan kecepatan mengerikan. Tebasan itu menghantam monster tersebut, menciptakan ledakan dahsyat. Suaranya mengguncang langit Elbaf, menggema hingga ke pelosok pulau. Tanah bergetar, udara bergetar. Semua makhluk di Elbaf merasakan dampaknya.
Getaran itu tidak berhenti di sana. Luffy, Loki, dan Gaban yang berada di kejauhan langsung merespons. Tanpa disadari, tubuh Luffy berubah. Wujud Dewa Matahari Nika muncul secara spontan, seolah ada sesuatu yang membangkitkan naluri terdalam. Tebasan Zoro telah memicu resonansi aneh. Sandai Kitetsu, pedang terkutuk yang pernah menyerap sebagian kecil energi sihir Im Sama, kini memancarkan kembali kekuatan tersebut. Energi itu terhubung dengan kekuatan Nika, menciptakan reaksi yang tidak bisa dikendalikan oleh kesadaran biasa. Ini bukan kebetulan, ini adalah konsekuensi dari hubungan energi yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Gaban merasakan sensasi yang sangat familiar. Aura dari tebasan itu mengingatkan pada masa lalu, pada sosok Rayleigh. Aura gelap, padat dan tajam, seperti bilah yang memotong langsung ke inti jiwa. Bertahun-tahun bertarung bersama Rayleigh membuat ingatan itu tak mungkin salah. Stanson pernah mengatakan hal serupa. Aura kutukan Sandai Kitetsu memiliki kemiripan dengan aura kegelapan pedang Rayleigh. Stanson sendiri pernah duduk tepat di samping Rayleigh di rumah lelang Sabaody, menyaksikan langsung keberadaan aura tersebut dari jarak yang sangat dekat. Loki, sebaliknya, merasakan keterasingan. Tebasan itu tidak terasa seperti milik Shanks. Saat berhadapan dengan Shanks di masa lalu, setiap ayunan pedang memancarkan aura terang, dominan, dan penuh wibawa. Tebasan Zoro justru terasa gelap, berat, dan menekan, seperti jurang yang menarik segala sesuatu ke dalamnya. Perbedaan ini menegaskan satu kebenaran lama. Setiap pendekar memiliki warna haki yang unik. Ada yang terang, ada yang gelap. Roger dan Xiang berada di jalur cahaya, cocok dengan teknik eksplosif seperti Kamusari. Rayleigh dan Mihawk berjalan di jalur kegelapan, menguasai tebasan yang memusnahkan segalanya secara perlahan namun pasti. Zoro jelas berada di jalur yang sama dengan Mihawk. Ketika pertanyaan tentang pelatihan Rayleigh muncul, jawaban yang keluar menegaskan fakta lama. Zoro tidak pernah dilatih Rayleigh. Namun ingatan tentang masa lalu mengungkap kunci sebenarnya. Zoro pernah berlatih langsung di bawah Mihawk, mata elang legendaris. Saat itu, semua potongan mulai menyatu. Mihawk menguasai tebasan kegelapan. Zoro mewarisi jalur itu. Hubungan guru dan murid tersebut menjelaskan segalanya. Jauh di tempat lain, Im Sama merasakan getaran yang sama. Energi itu membuatnya terkejut. Tebasan Zoro membawa jejak sihir yang sangat mirip dengan energinya sendiri. Tipis namun nyata. Ingatan kembali pada pertarungan sebelumnya. Salah satu pedang Zoro terus mencoba menyerap sihir yang dilepaskan. Saat itu, Im Sama mengabaikannya karena jumlahnya terlalu kecil. Kini, kesadaran pahit muncul. Energi sekecil itu ternyata bisa berkembang menjadi ancaman nyata. Dugaan pun mengarah pada satu kebenaran. Pedang itu adalah Kitetsu. Sama seperti Sodai Kitetsu milik Goroseinus Juro, hanya berbeda generasi. Namun kutukan dan asal-usulnya berada pada akar yang sama. Perhatian dunia kemudian beralih ke Merijewa. Shamrock telah pulih sepenuhnya. Tanpa ragu, serangan dilancarkan pada Morley yang menyusup ke wilayah terlarang para kesatria suci. Tempat itu menyimpan rahasia yang tidak boleh disentuh pihak luar. Morley dipaksa mundur setelah serangan brutal. Shamrock menandai area tersebut dengan teknik musuh haki tingkat tinggi. Setiap penyusup di masa depan akan langsung terdeteksi. Setelah itu, Shamrock kembali ke medan utama. Kehadirannya mengubah arus pertempuran. Musuh tumbang satu persatu. Para kesatria suci kembali bersemangat, seolah mendapatkan harapan baru. Shamrock kemudian berhadapan dengan pemimpin Buccaneer, sosok yang sebelumnya mengalahkan 4 CP Strip Zero. Tebasan besar berlapis haki dilepaskan. Dampaknya menghancurkan. Tubuh pemimpin Buccaneer terlempar ke bangunan.
Meski terluka, sosok itu bangkit kembali. Namun Shamrock bergerak lebih cepat. Serangan lanjutan menghantam dengan daya dorong luar biasa. Pertahanan Busosoku Haki hanya mampu mengurangi dampak, bukan menghentikannya. Tubuh kembali terpental, namun tekad bertarung belum padam. Di area lain, fokus pertempuran Dragon dan Sabo terganggu sesaat oleh aksi Shamrock di kejauhan. Kelengahan sepersekian detik itu cukup bagi Warcuri untuk menyerang. Sabo terhempas. Dalam pertarungan level ini, 1 detik berarti kehancuran. Dragon membalas dengan tinju angin yang menghantam keras. Bentrokan besar terjadi. Warcuri sambil menahan serangan, menyatakan keyakinan bahwa pemerintah dunia akan selalu menang, seperti yang telah berlangsung ratusan tahun. Jawaban Dragon dingin dan tegas. Dunia yang kacau selalu melahirkan kemungkinan. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Cerita kemudian beralih ke markas cabang kedua Angkatan Laut. Ryokugu berdiri menghadapi 5 kapten bajak laut tangguh. Akar-akar tajam menyebar ke segala arah. Pohon-pohon tumbuh dengan cepat, mengubah medan menjadi hutan mematikan. 4 kapten kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi. Namun kapten kelima, seorang bajak laut senior, tetap tenang. Tatapannya tajam, mengamati setiap gerakan. Dalam pikirannya, pertempuran ini belum mencapai puncaknya. Badai yang sesungguhnya masih menunggu waktu untuk pecah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.